Welcome back guys to the channel. I hope you all are having a very wonderful day today. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang market ya guys ya. Dan kalian tahu ya sekarang adalah Bitcoin all time high guys ya, 117.000 sekarang saat kita aku ngerekam video ini. Mungkin kalau waktu kalian nonton mungkin berbeda lah. Tapi overall kita hari ini adalah very green week ya. Very green day, sorry. Mayoritas market overall adalah naik dan bahkan kebanyakan koin-koin seperti OM yang udah turun terus ada kenaikan juga akhirnya guys ya. Karena ya kembali lagi Bitcoin adalah kayak semacam air pasang guys yang ngangkat semua kapal. Nah, untuk pertama-tama kita akan ngelihat dulu risk chartnya, risk metricnya apakah Bitcoin ini udah top guys di saat 117 ini ya. Berdasarkan risk metricnya di sini sih kemungkinan besar adalah tidak ya guys ya, tidak. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat ya, summary-nya hanya di 0,352 risk. Jadi sangat rendah dan salah satu summary ini tuh didesain dari price matrix yang cukup 0,461 masih rendah. 0,5769 on-chain matrix, tapi ini kan bisa naik turun tergantung hari itu lagi volatile atau enggak. Tapi kan hari ini cukup volatile ya guys ya, makanya bisa lebih cukup tinggi walaupun belum nyampe 0,7 0,8 seperti yang kita ekspektasi sebagai blow off top guys. Lalu social risk-nya sangat-sangat rendah 0,014 dan ini makanya kenapa saya percaya bahwa ini belum top guys, dan topnya tuh mungkin masih bisa lebih tinggi lagi. Kenapa kalau kayak gitu? Kalau kita ngelihat di 2021 ya, di November 2021 sekitaran segini, kalian lihat social metricnya 0,899 guys, merah sekali. Lalu kita ngelihat di Mei 2021 0,8. Dan ini kebanyakan di 0,8an semua. Di 2017 kita bisa ngelihat 2017 November dan Desember kita lihat 0,8 nah tadi itu barusan 0,7 0,8 lagi di social metrics guys. Jadi kembali lagi kita juga harus ngelihat di summary-nya juga, harus summary-nya mencapai ya titik-titik tertinggi begitu ya guys ya, kayak di 0,7 0,8. Ya kalau di situ kita udah mulai harus hati-hati guys. Tapi overall sekarang ini masih sangat rendah. Sehingga menurut saya adalah kebanyakan harga naik ini tuh bukan karena retail guys ya, bukan karena blow off top, bukan karena apa, karena institusi, dan kemungkinan besar institusi menciptakan trust di dalam market sehingga retail nanti akan masuk di masa depan. Ya, jadi overall saya ngerasa ini masih belum top ya guys ya. Terserah kalian, kalau misalnya kalian menganggap ini top ya. Yang penting kalian masih cuan, masih profit, kalian mau exit the market, it's fine, ya kan? Don't lose money kan. Kalau mungkin kalian nggak cuan maksimal, tapi kan yang penting cuan guys ya. Itu kalau misalnya kalian percaya ya, ini masih udah top ya guys ya. Saya sih masih belum percaya, tapi memang saya ada beberapa posisi yang pasti harus di TP ya guys ya. Kita harus rajin TP karena bukan berarti apa-apa guys ya. Misalkan TP kalian masukin ke stablecoin, ya kan? Kalian bisa aja beli lagi yang lain waktu harganya turun, waktu dia pullback, ya kan? Obviously bisa terjadi begitu ya. Makanya kenapa kita harus perhatiin terus market guys ya, perhatiin terus market. Dan kalau misalnya masalah makroekonomi kembali kebanyakan mereka sekarang resesinya udah nggak ada ya guys ya. Kita lihat risknya, memang interest rate masih very high risk, tapi overall di dalam production business, national income dan employment kebanyakan very low ya guys bagi Amerika untuk mengalami resesi. Akhirnya artinya apa? Ya kita bisa ekspektasi bahwa nggak ada akan black swan event di mana Bitcoin akan ngalamin musim bull market pertamanya resesi. Belum pernah ngalamin resesi kan soalnya Bitcoin. Kalau kita lihat CPI-nya sebenarnya data Juni belum ada, data Mei doang terakhir, dan data Mei 2,38% sesuai dengan kira-kira target The Fed yaitu 2% guys ya. Makanya saya percaya bahwa The Fed sudah berhasil mengontrol inflasi untuk jangka waktu sekarang ya. Kan kembali lagi kita nggak tahu nanti masalah di The Fed harus nge-cut rate gara-gara Trump nuduh lah atau gimana, kita nggak tahu ya. Tapi overall untuk sekarang sih sangat-sangat bagus, dan unemployment saya ngelihat sehingga saya 4,1%. Jadi target 4%-nya The Fed itu udah cukup tercapai guys ya. Lalu kalau kita ngelihat ada berita itu Trump punya Truth Social pengen buat ETF guys buat Bitcoin dan Ethereum. Specifically Bitcoinnya 75% dan 25% Ethereum. Jadi umpama ngomong kalian invest di SPY, S&P 500 ya, yang ETF yang nge-track
S&P 500 kan sebenarnya waktu kalian beli itu kan kalian beli a spread of stocks ya. Mungkin misalkan ya 5% Nvidia, 5% Apple, bla 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 bla, ya kan. Ini sama ya guys ya. Ini ETF yang dia buat dengan 75% exposure Bitcoin dan 25% Ethereum. Oke, dan ini pentingnya guys ya, karena ETF itu adalah you can redeem the Bitcoin, you can redeem the Ethereum. Dia harus beli kalau misalnya ada orang beli ETF. Maksudnya gimana? Kan sama seperti stablecoin guys ya, di mana satu token stablecoin harus di back by $1 equivalent ya kan, yaitu biasanya government bonds ya guys ya. Dan di sini juga sama. Kalau dia ada orang yang beli, misalkan $1 ETF-nya Trump Truth Social, Trump harus beli $0.75 Bitcoin dan $0.25 Ethereum seperti BlackRock dan ETF-ETF lainnya. Oke, makanya ini juga bullish bagi harga karena ya sekarang ada avenue lain gitu ya. Mungkin ada yang nggak trust BlackRock for whatever reason, ya kan? Tapi dengan adanya Trump, ya kan, orang-orang yang retail non financial ini lebih ingin lewat Trump karena dia lebih dipercaya lah mungkin, atau gimana, saya juga kurang ngerti ya. Menurut saya sih kalau dari dipilih Trump sama BlackRock, saya pilihnya BlackRock ya guys ya. Tapi ya kan ada orang yang ngomong BlackRock itu scam guys ya, dan ada orang banyak yang takut ya, apalagi terutama di orang-orang konservatif di Amerika. Dan sedangkan sekarang Donald Trump adalah konservatif guys ya, red party. Jadi bisa ada market share lagi di situ ya. Saya kurang tahu sih seberapa besar impactnya bakal terjadi di dalam harganya di luar dari berbagai other variabel ya guys ya. Kan kita lihat juga bahwa banyak kejadian ya di pasar-pasar itu banyak variabelnya, jadi bukan cuman karena ETF-nya BlackRock, ETF-nya Trump doang untuk kali ini ya kan. Dan overall ini masih oke lah, walaupun ini kan kembali lagi ini masih acknowledgement, belum persetujuan ya kan. Kalau misalkan umpama ngomong tuh dia baru apply, dia baru ngomong bahwa oke, gue terima applicationmu, sekarang kita lagi proses di dalam kita punya proses lah ya. Dan walaupun begitu ya ada berita buruk sedikit ya, yaitu Fidelity Spot ETF buat Solana ditunda guys ya oleh SEC. Dan ya walaupun sebenarnya kembali lagi bagi saya ya lebih mending megang kriptonya sendiri daripada pakai ETF, karena kan harian harus bayar fee dan segala macam. Mungkin bagi orang-orang tertentu dia nggak mau keluar, nggak mau ada liquidity-nya fragmented, dia nggak mau pindah-pindah broker dengan ada bayar withdrawal fee dan segala macam. Dia pengennya in one broker semuanya bisa di trade. ETF bisa bagus ya guys ya, dan terutama kembali ke kaum boomer ya, kaum boomer, kaum umur mungkin 30, 40, 50 tahun ke atas ya, mungkin lebih condong, lebih tertarik terhadap ETF karena bentuknya lebih mirip stocks ya guys ya, mereka lebih tahu gamenya. Oke. Lalu kalau kita misalnya lihat ya di Bitcoin Treasury Company, ini juga salah satu proxy di mana orang menggunakan mereka punya stocks sebagai proxy untuk Bitcoin ya kan. Kenapa kok bisa begitu? Ya kan, kalau misalnya kalian nonton video atau apa yang mengenai tentang kenapa orang mau beli MicroStrategy, let's say MSTR, dibandingkan beli Bitcoinnya sendiri, itu karena satu, MicroStrategy punya cash flow ya. Kalau kalian kalian invest di Bitcoin nih, kalian nggak cash flow kan, kalian nggak ngapa-ngapain, kalian nggak dapat dividen, kalian nggak dapat apa. Sedangkan MicroStrategy kan tetap dapat cash flow ya, dia tetap punya software bisnisnya, jadi sehingga kalian bisa dapat dividen di MSTR. Lalu kedua adalah MNAV guys ya, atau net asset value ya kan, market net asset value. Kenapa kayak gitu? Artinya gini, market capnya MicroStrategy itu lebih besar dari holdingnya Bitcoinnya. Artinya apa? Ya masih kenaikan apa ya ngomongnya ya, keamanan MicroStrategy itu lebih aman dibandingkan kalian invest di Bitcoin gitu loh guys ya, bagi orang ya. Kenapa ya? Karena MicroStrategy kan bukan cuma Bitcoinnya doang. Memang mayoritas sekarang di Bitcoin ya, tapi karena masih ada pegawai, masih ada aset-aset gedung, masih ada cash mungkin, atau masih ada software IP ya, intellectual property, dan masih ada penjualan softwarenya, masih ada cash flow, masih ada apa, itu dinilai
makanya kenapa market cap-nya lebih besar daripada Bitcoin holding-nya guys ya. Ya kan, jadi masih kembali lagi, walaupun sebenarnya MicroStrategy melakukan hal yang sebenarnya nggak gitu financially responsible ya, yaitu adalah pinjam duit untuk beli Bitcoin. Tapi cara dia pinjam duitnya adalah cara yang paling safe. Mereka bukan kayak kita pergi ke bank, minta minjam duit dengan kolateral, let's say rumah gitu, apa gitu. Enggak. Dia nggak bahkan kayak gitu. Dia issue shares convertible note. Jadi bahkan dia kan nggak kolateralin sahamnya guys ya. Mereka cuma ngomong gini, gua kasih lu saham ya, atau kayak loan ya. Gue pinjam duit dari kamu. Berarti commercial paper. Dia kasih surat komersil, faktur lah intinya. Dia kasih faktur, dia bilang gini, lu pinjemin gue sekian, gue kasih lu bunga, let's say aku lupa berapa persen, tapi dia mungkin 7%. Gue nanti akan balikin kamu di tahun due date ini ya, 2 tahun lagi. Dengan 7% APY. Berarti kalian dapat 14% karena 2 tahun ya. Oke. Saya terima. Terus abis itu misal di tengah jalan saya nggak mau tunggu dia mature date-nya, nggak mau tunggu sampai 2 tahun. Saya bilang ya udahlah, gue convert ini jadi saham. Bisa, karena ini convertible note. Sehingga kolateralisasinya atau kayak ini nggak ada. Jadi MicroStrategy tidak punya chances untuk kena likuidasi kecuali market cap-nya dia lebih rendah daripada Bitcoin holdings-nya. Karena setelah itu orang akan waktu nge-redeem shares-nya ngedilute lagi shares-nya. Akhirnya market cap-nya makin turun karena harganya makin turun dan orang ngebanting terus ya. Nah, untuk mendapatkan duitnya kembali ya ketika misalkan Bitcoin harganya turun. Berarti apa? Berdasarkan banyak analis yang ngomong ya bahwa, dan bahkan ini buat MicroStrategy-nya sendiri ya, ngomong bahwa kalau mungkin dia bisa terpaksa harus jual Bitcoin kalau Bitcoin harganya 16.500. Gitu guys ya. Saking rendahnya dia punya liquidation threshold ya. Jadi apakah itu saya percayai? Ya ada sedikit skeptisism ya, tapi kan kembali lagi ini public traded company dan di US lagi ya guys ya. Jadi permainan mereka tuh lebih cantik lah. Tapi overall untuk yang kayak gini kemungkinan besar real ya, bahwa dia benar-benar 16.500. Yang masalahnya yang kita perlu antisipasi kalau misalnya kalian mau MSTR ya, MicroStrategy stocks, dan kemungkinan besar penonton saya enggak ya, tapi saya ngomong aja. Itu adalah antisipasinya adalah kayak bank run, dimana akibat ketakutan orang, walaupun nggak logis guys, bisa terjadi kayak gitu, ya kan? Makanya ini kita perlu hati-hati banget. Sekarang ada banyak banget company begini. MicroStrategy kemungkinan besar aman, tapi masalahnya company lain gimana? Ya kan, mereka kan ngambil debt nggak bisa seperti MicroStrategy, karena MicroStrategy udah terkenal, udah kaya, udah ada bisnis model. Ada yang bahkan cuman invest doang di Bitcoin, seperti di 21 nih, XXC. Ini bukan Cinema ya guys ya, ini 21 share. Mereka cuman invest doang, ya kan, company baru. Jadi menurut saya untuk beberapa hal company kayak gini ada banyak yang kemungkinan besar, bahkan ya ada analis yang saya baca, saya lupa artikelnya. Itu kalau misalnya Bitcoin $90,000 saja, turun ke $90,000 aja, hampir berapa persen gitu, 60% atau berapa dari total publik ini harus menjual Bitcoinnya karena kena margin call guys, ya kan? Makanya bagi saya ini over leverage banget dan akan terus menerus naik terus, karena kalau misalnya Bitcoin naik 120.000, 130.000, 140.000, emang mereka nggak akan akumulasi terus. Dan ini menurutku kemungkinan besar menjadi katalis blow off top, dimana karena retail, karena apa pertama pasti retail yang kena leverage karena mereka pinjam duit, pasti naik. Cycle ini beda, BlackRock udah masuk, segala macam banyak lah. Trump kena liquidate, gara-gara likuidasi itu turun, confidence market jelek, orang TP Bitcoin OG atau kayak orang-orang yang udah lama, udah beli banyak, jual, harga turun, kena mereka likuidasinya company ini, langsung bad PR, ini harus jual, semuanya jual, harganya anjlok. Dan ini
menurutku ini adalah katalis di bear market berikutnya. Saya ngeliat ini udah kayak house of cards nih kebangun, ya kan. Pokoknya kalau ada leverage guys ya, leverage itu kayak rumput, kayak daun kering guys di hutan. Oke, tinggal tunggu waktu saja, musim kering, musim kemarau, lalu ada angin panas lah, atau kayak tersulut sedikit lah, api lah, ada yang ada binatang yang datang gesek terlalu kenceng daunnya, kebakar. Itu guys ya, kalau udah sekali kebakar semua guys. Itu leverage tuh kayak gitu. Makanya kenapa kita 2021 itu karena leverage. FTX tuh kena leverage ya kan. Kalau misalnya kalian lihat Celsius, BlockFi, apalagi Three Arrows Capital, semua kena leverage, ya kan, saling dominoan. Cuman gara-gara Luna kena leverage-nya semua ke margin call, langsung semuanya anjlok semua guys. Dan ini perlu kita pelajarin di masa lalu. Kembali lagi, history doesn't repeat, it rhymes. So make sure, apalagi kalau misalnya kalian yang nonton ini sudah berada juga di cycle 2021 ya guys ya. Oke, lanjut aja, ini udah berapa menit nih ya saya ngomongin hal itu doang. Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang Bitcoin dominance, obviously kebabat banget, tapi ke 64,722%. Walaupun saya masih percaya kemungkinan besar ini bisa naik lagi ke 66 bahkan 67% ketika masa September. Kenapa menurut saya September ini? Karena berdasarkan sejarah, September tuh selalu bukan selalu lah, tapi mayoritas adalah bad month for Bitcoin ya di bull market. Jadi saya ekspektasi adalah sedikit pullback di Bitcoin. Mungkin nggak sampai ke harga Bitcoin sekarang gitu ya, 111 mungkin nggak. Cuman saya ekspektasi akan ada pullback di masa depan. Oke, kalau misalkan kita lihat harga Bitcoinnya sendiri, harga Bitcoinnya menurut saya ada kesempatan besar untuk menyampai 122.000. Kenapa? Ini karena adalah Fibonacci level ya, yang saya tarik dari sini sampai sini guys ya. Jadi from local low to the local top, dan kelihatannya ini adalah kemungkinan bisa mencapai 122. Memang setelah itu kita kemungkinan harus retrace ya guys. Retrace 50% dari pergerakan dari sini ke sini. Kalau misalnya kita prediksi ya, misal dia terjadi di 122 ya. Ini misal obviously. Jadi ini Fibonacci ini nggak gitu tepat ya. Kalau misalnya kayak gini, kemungkinan kita akan retrace ya, kembali lagi ke 111 atau 112 atau mungkin ya 110.000 ya. Kayak menurut saya sih mantulnya 111 sih, karena all time high biasanya menjadi very strong support guys ya. Dan itu makanya menurut saya akan ada retracement ke sana sebelum kita mulai mencapai new lagi all time high, ya kan. Dan ekspektasi saya adalah ya kembali lagi 122.000. Oke, 120.000 untuk short term. Dan kalau misalkan cycle ini topnya, wah saya nggak tahu. Saya nggak tahu cycle ini topnya berapa. Ya mungkin 170.000, mungkin 180.000. Ya let's say kita harus ngelihat dari retailnya guys. Retailnya itu yang penting. Oke. Kalau ETH sendiri, ETH akhirnya ngecetak local high ya. Bukan all time high guys, local high. Dan akhirnya tembus juga di resistance yang di 2879 guys. Dan sekarang ya kembali lagi saya ekspektasi juga 1,272, yaitu di 3286. Oke, memang Ethereum lebih lemah sih kelihatannya daripada Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan nggak nyampe ya mungkin dia udah nggak kuat ya. Tapi itu ekspektasi mudahnya. Dan kalau mungkin dia retreat ya paling ke all time high-nya lagi, local high-nya lagi ya guys ya. Kalau Solana sendiri, Solana ini not looking that great, but it's okay. Oke, nggak sebagus Bitcoin obviously, nggak sebagus Ethereum juga. Ya mungkin karena Solana juga udah naik lama ya. Jadi Ethereum kan udah turun terus ya, makanya mungkin dikasih lah dia naiknya cukup bagus. Kalau misalnya ini, kalau misalnya lihat ya, dia masih berkecimpung, bahkan belum break dia punya local high-nya guys. Tapi ya memang dia tembus 0,5 dan tembus 0,618 juga. Dan kemungkinan besar ini akan retest 0,786 sebelum mungkin ada pergejolakan di sini dulu sebentar sebelum mungkin push to sini ya guys ya. Tuh the local high di 187 kalau nggak ada apa-apa ya.
Kalau misalnya masalah Sui sendiri ya, Sui posisinya malah menurut saya lebih bagus dari Solana karena walaupun dia juga belum mencapai local high-nya, saya ngelihat dia lebih kuat di sisi sini. Lalu kalau kita ngelihat on balance volume-nya juga dalam massive uptrend sejak di 25 Juni ya guys ya. Dan kalau misalnya kita lihat dia berada di critical point ya, sekitar di 0,618-nya big Fibonacci di sini. Dan ini bisa kalau misalkan dia berhasil tembus dan menjadikan resistance ini menjadi support, bisa mencapai lagi local high-nya 4,3. Ini gampang ya guys ya. Nah, setelah itu mungkin ya kita masih bingung lah untuk atasnya apakah dia bisa break all time high lagi di 540 ya, 539 ini. We'll see kan, makanya saya akan terus update kalian ya kalau misalnya ada pergerakan. Ondo sendiri ya, ada yang banyak yang ngomong Ondo udah nggak lama nggak naik ya wajar lah kan, marketnya juga nggak bagus. Dan saya udah pernah ngomong kan kalau altcoin itu harus tunggu sampai Ethereum naik baru dia naik banyak guys. Dan Ethereum akhirnya naik. Makanya kan kenapa altcoin semuanya naik guys. Dan kalau misalnya kita ngelihat ya, akhirnya ngecetak huge gain guys. Kalau misalnya kalian belinya di sini ya. Kalau kalian beli di atas, sorry to say loh. Ini memang saya pakai Binance sih, jadi dia datanya nggak lama. Nanti mungkin saya harus ganti chartnya ke exchange lain yang ada sejarahnya. Tapi overall ini kelihatannya udah ngeliatin udah very oversold ya. Kalau misalnya kita ngeliat on balance volume-nya memang sih ada upper trend. Oh sorry, saya tadi lupa ya. Ini ternyata RSI bukan on balance volume. On balance volume-nya di sini. On balance volume-nya udah green, udah kelihatannya udah plateauing dan udah mulai uptrend. Dan sekarang RSI-nya juga mendekati overbought ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari range-nya juga sebenarnya ini saya kurang begitu suka guys ya. Karena ini untuk masuk dan segala macam karena ini udah sangat-sangat tinggi. Kan kalau misalnya kita lihat di Fibonacci ya, kembali lagi Fibonacci dari sini sampai sini ya, saya pakai di sini ya, itu oke lah ya, dia berada di 0,786 dan 0,618 antara itu, dan kemungkinan besar dia akan retest di situ. Maksudnya ngetes di sini ya. Kalau saya paling mau ngelihatnya tuh kalau dia balik mantul di sini sebelum naik lagi, di sini tuh waktu yang mungkin bagus bagi kalian yang mungkin ketinggalan untuk coba masuk ke dalam trade-nya, ya kan? Not financial advice, obviously. Nothing in this video is financial advice. Okay? DYOR guys, DYOR. Anyways, that is all for this video. I hope you guys enjoy. I'll see you guys next time. Dan by the way, sebelum saya ngomong bye-bye, kalian suka nggak sih mode begini ya? Saya pikir kalau misalnya tadi dari kemarin tuh saya ngecek webcam saya tuh jelek sekali, jadi saya pikir ya mungkin coba kalau pakai kamera HP. Anyways,